Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Rabadi Putra, NIM 19081030118. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan utang, yang artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Tujuan rasio solvabilitas yaitu yang pertama, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kreditor. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, selanjutnya yaitu manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya. Yang kedua, menganalisa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang selanjutnya saya akan kasih contoh tentang rasio solvabilitas pada perusahaan Sido Muncul. Yang pertama, pada total debt to equity, yang rumusnya total liabilitas dibagi modal saham. Pada tahun 2015 itu total liabilitasnya itu sebesar 197.797 dibagi modal sahamnya sebesar 1.500.000, yang hasilnya 0,1318447. Jika dipresentasekan akan menjadi 13,2%. Pada 2016 hasilnya itu 15,3%. Pada tahun 2017 itu 17,5%. 2018 sebesar 29%, dan pada tahun 2019 31,5%. Jadi rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian finansial perusahaan berkaitan dengan utang. Dapat kita lihat bahwa PT Sido Muncul ini terus mengalami peningkatan rasio debt to equity-nya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi finansial perusahaan itu tidak baik. Peningkatan yang lumayan tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 29%, sedangkan pada tahun 17 itu 17%. Hal itu disebabkan naiknya tingkat liabilitas sekitar hampir 100% dari 2017 ke 2018. Nah, selanjutnya long term debt to equity, yang rumusnya liabilitas jangka panjang dibagi modal saham. Pada 2015 ini total liabilitas jangka panjangnya sebesar 13.737. Modal sahamnya sama seperti itu, yang sama semua, itu 1.500.000, yang hasilnya 0,009158 jika dipresentasikan menjadi 0,92%. Pada tahun 2016 itu hasilnya 0,94%, 2017 hasilnya 3,59%, 2018 4,44%, 2019 3,73%. Rasio ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan liabilitas jangka panjang. Meningkatnya di tahun 2017 itu ini menandakan bahwa semakin tinggi risiko kerugian yang harus ditanggung perusahaan, disebabkan karena perusahaan mengalami peningkatan hutang jangka panjang yang lumayan besar. Selanjutnya yang terakhir yaitu time interest earn, yaitu rumusnya pendapatan sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga. Pada tahun 2015 ini
pendapatan sebelum pajak penghasilannya sebesar 399 ditambah beban bunganya ini 51 dibagi beban bunga juga 51 yang hasilnya 10.989. Pada tahun 2016 hasilnya itu 4.494. Pada 17 turun menjadi 1.161 dan di tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 600 oh maaf 6.156 dan pada 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 7.617. Time interest earning yang dimiliki PT Sido Muncul ini mengalami penurunan pada tahun 2016 dan sangat menurun pada tahun 2017, tetapi mengalami kenaikan yang signifikan pada 2018 dan 2019. Hal itu menunjukkan bahwa PT Sido Muncul ini dapat membayar beban bunga dengan pendapatan sebelum pajaknya.